Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Artificial Neural Network pada bagian part 2.1 dan 2.2. Baiklah, langsung saja kita ke materi inti. Arsitektur dari Artificial Neural Network. Arsitektur dari Artificial Neural Network menunjukkan bagaimana neuron-neuron tersusun dan hubungannya satu sama lain. Pada penjelasan di bawah ini akan dijelaskan topologi atau arsitektur dari neural network. Bukan hal yang tidak mungkin jika satu jaringan memiliki dua buah arsitektur yang berbeda. Dalam melakukan training model arsitektur diperlukan suatu proses untuk menyesuaikan weight dan threshold untuk mendapatkan akurasi yang tinggi dan baik. Main architecture of artificial neural network atau arsitektur utama dari artificial neural network. Yang pertama ada input layer hidden, intermediate or visible layer, output layer. Layer ini berfungsi untuk menerima inputan data, signal, fitur atau tolak ukur lain dari sebuah input. Input biasanya dinormalisasikan sesuai dengan batasan pada fungsi aktivasi. Contohnya 0 sampai 1 atau minus 1 sampai 1 yang berguna memudahkan perhitungan matematis pada jaringan. Yang kedua ada hidden, intermediate or visible layer, output layer. Layer ini berfungsi untuk menerima input data, signal, fitur atau tolak ukur lain dari sebuah input. Input biasanya akan dinormalisasikan sesuai dengan batasan fungsi aktivasi yang berguna untuk memudahkan perhitungan matematis pada jaringan. Setelah input layer atau ada disebut hidden layer. Layer ini berfungsi untuk mengekstrak atau mencari pola dari layer input yang akan dikirimkan ke output layer. Hidden layer terdiri dari banyak lapisan layer dan lapisan-lapisan inilah yang menjadi inti dari jaringan neural network. Yang ketiga ada output layer. Layer ini berfungsi untuk menerima input data, signal, fitur, dan sebagainya dan biasanya akan dinormalisasikan sesuai dengan batasan pada fungsi aktivasi yang memudahkan perhitungan matematis pada jaringan. Nah, setelah input layer ada disebut hidden layer. Kemudian layer ini berfungsi untuk mengekstrak dan mencari pola dari layer yang akan dikirimkan ke output layer. Hidden layer itu terdiri dari banyak lapisan layer dan lapisan-lapisan inilah yang menjadi inti dari jaringan neural network. Output layer ini akan menampilkan hasil komputasi dari hidden layer. Nah, selanjutnya single layer feed forward architecture. Sesuai namanya, neural network ini hanya memiliki satu layer untuk masing-masing input, hidden dan output layer. Data berjalan dengan satu arah, yaitu dari layer input ke layer output. Jaringan neural network ini biasanya digunakan pada klasifikasi pola dan linear filtering. Perceptron dan Adeline adalah salah satu contoh dari single layer feed forward. Nah, seperti pada gambar yang ada yang tampil. Selanjutnya adalah multi-layer feed-forward arsitektur. Multi-layer feed-forward adalah jaringan neuron yang terdiri lebih dari satu hidden layer. Nah, arsitektur ini digunakan dalam memecahkan masalah seperti function approximation atau pendekatan fungsi, kemudian klasifikasi pola, kemudian identifikasi sistem, optimalisasi, robotika dan sebagainya. Gambar yang di samping itu akan menunjukkan arsitektur sederhana dari multi-layer feed forward yang terdiri dari dua hidden layer seperti pada gambar. Jumlah hidden layer bergantung dari kompleksitas problem yang akan diselesaikan, kualitas dan juga kuantitas dataset. Kemudian ada recurrent or feedback arsitektur. Pada arsitektur ini, output dari suatu neuron akan dijadikan input pada neuron lainnya, sehingga feedback ini akan membuat informasi dalam jaringan menjadi sangat dinamis, sehingga
Arsitektur ini dapat digunakan seperti time series, prediction, identifikasi, dan optimalisasi sistem, proses kontrol, dan sebagainya. Dan seperti yang ada pada gambar di samping. Pertama dari arsitektur mesh adalah menentukan susunan ruang bagi neuron untuk proses feature extraction. Proses ini akan berpengaruh langsung kepada weight dan data clustering, pengenalan pola, serta pengoptimalisasian sistem dan sebagainya. Jaringan kohonen merupakan contoh yang tepat untuk arsitektur ini. Proses training datanya dilakukan secara kompetitif. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada materi artificial network part 2.3. Selanjutnya